Sejumlah negara Arab mengecam keras serangan rudal dan drone Iran terhadap sejumlah negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan yang terjadi pada Kamis malam hingga Jumat pagi itu berlangsung di tengah meningkatnya konflik setelah Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran selama 7 hari berturut-turut. Militer Iran dilaporkan menyerang sejumlah negara, termasuk Oman, Yordania, Kuwait, dan Qatar. Di Qatar, seorang anak dilaporkan terluka akibat pecahan proyektil dari rudal yang berhasil dicegat sistem pertahanan udara. Sementara itu di Irak, serangan rudal dan drone Iran menewaskan 9 pejuang kelompok Kurdi Iran menurut pejabat kelompok tersebut. Menanggapi eskalasi tersebut, para pemimpin di kawasan kembali menyerukan penyelesaian melalui jalur diplomasi. Meski hingga kini belum terlihat tanda-tanda Amerika Serikat maupun Iran akan meredakan ketegangan. Qatar yang sebelumnya berperan sebagai mediator dalam pembicaraan Washington dan Teheran mendesak kedua pihak segera kembali ke meja perundingan dan melanjutkan dialog secara serius guna mencapai solusi diplomatik. Uni Emirat Arab juga mengutuk serangan Iran di Irak dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Irak dan Kurdistan Irak. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yordania mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran hukum internasional dan memperingatkan bahwa eskalasi konflik beresiko mengancam stabilitas kawasan yang lebih luas. Kuwait turut menyampaikan kecaman keras atas serangan Iran terhadap Bahrain, Qatar, dan Yordania. Pemerintah Kuwait menilai aksi tersebut merupakan ancaman langsung terhadap keamanan negara-negara di kawasan dan mendesak semua pihak menahan diri untuk mencegah konflik semakin meluas. Iran dilaporkan kembali menyerang aset militer Amerika Serikat di kawasan Teluk.
Kali ini, sebuah rudal balistik disebut menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi yang menjadi serangan langsung pertama Teheran ke wilayah Saudi dalam hampir 4 bulan terakhir. Laporan tersebut disampaikan media Amerika Serikat Axios mengutip seorang pejabat Amerika Serikat. Menurut sumber tersebut, Iran menembakkan satu rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi. Namun, hingga kini belum ada rincian mengenai lokasi pasti maupun dampak serangan tersebut. Pemerintah Arab Saudi juga belum mengonfirmasi ataupun membantah laporan itu. Meski begitu, otoritas pertahanan sipil Saudi sempat mengeluarkan peringatan dini kepada warga di Al-Kharaj dan Yanbu agar mewaspadai potensi bahaya. Beberapa saat kemudian, peringatan tersebut dicabut tanpa penjelasan lebih lanjut. Apabila laporan itu terbukti benar, serangan tersebut akan menjadi yang pertama menyasar wilayah Arab Saudi sejak awal April lalu, ketika kompleks petrokimia di Jubail diserang. Hingga kini, militer Iran maupun Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya kembali konflik antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Dalam beberapa pekan terakhir, kedua negara saling melancarkan serangan setelah ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Kondisi itu juga membuat kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya dimediasi Pakistan kembali runtuh. Sejumlah personil militer Kuwait dilaporkan terluka setelah Iran melancarkan gelombang serangan rudal balistik dan drone ke sejumlah fasilitas militer di negara Teluk tersebut pada Jumat.
Angkatan Darat Kuwait menyatakan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone yang memasuki wilayah udara negara itu. Namun beberapa serangan tetap menghantam target militer. Dalam pernyataannya, militer Kuwait mengatakan Iran juga menyerang sejumlah kamp dan fasilitas militer menggunakan drone. Serangan tersebut menyebabkan beberapa personil terluka saat menjalankan tugas, meski seluruh korban dilaporkan berada dalam kondisi stabil. Otoritas Kuwait juga melaporkan kebakaran di sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air setelah serangan yang terjadi pada hari yang sama. Kuwait menjadi salah satu negara Teluk yang paling sering menjadi sasaran serangan Iran sejak konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel kembali meningkat pada akhir Februari. Eskalasi terbaru terjadi setelah Iran meningkatkan serangan terhadap negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk sebagai respons atas serangan militer Amerika Serikat ke wilayah Iran sekitar 1 bulan setelah kedua negara menyepakati gencatan senjata yang rapuh. Serangan juga memicu status siaga di sejumlah negara Teluk. Militer Kuwait mengumumkan tengah menghadapi ancaman drone musuh dan menjelaskan bahwa suara ledakan yang terdengar berasal dari sistem pertahanan udara yang mencegat target. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengaktifkan sirena peringatan dan mengimbau warga segera mencari tempat berlindung. Arab Saudi juga sempat mengeluarkan peringatan di wilayah Yanbu dan Al-Qard sebelum mencabutnya beberapa menit kemudian, dengan menyatakan situasi telah kembali aman. Iran mengklaim kembali melancarkan serangan ke aset militer Amerika Serikat di Bahrain. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyebut depot drone Amerika Serikat hingga pusat kecerdasan buatan yang diduga mendukung operasi militer Washington berhasil dihancurkan dalam serangan tersebut.
Menurut IRGC, operasi itu merupakan balasan atas serangan terbaru Amerika Serikat yang menghantam sejumlah jembatan di Iran pada malam sebelumnya. Teheran menuding serangan tersebut sebagai kejahatan perang karena diklaim menewaskan dan melukai warga sipil. Dalam pernyataannya pada Jumat 17 Juli 2026, IRGC mengklaim telah menghantam depot pesawat nirawak milik Amerika Serikat di Bahrain menggunakan rudal balistik dan puluhan drone. Iran juga menyebut fasilitas tersebut terbakar akibat serangan. Selain depot drone, IRGC mengklaim berhasil menghancurkan sebuah pusat kecerdasan buatan di Bahrain yang dituding digunakan Amerika Serikat untuk membantu menentukan target operasi militer. Teheran menilai fasilitas itu berperan dalam mendukung serangan terhadap wilayah Iran. IRGC juga memperingatkan akan memperluas serangan jika Amerika Serikat kembali menyasar infrastruktur transportasi di Iran. Kelompok tersebut mengancam akan menargetkan aset industri, teknologi informasi, hingga fasilitas kecerdasan buatan di negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi independen maupun tanggapan resmi dari pemerintah Amerika Serikat dan Bahrain terkait klaim serangan yang disampaikan Iran. Pejabat senior Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mohsen Razai, memperingatkan Amerika Serikat akan menghadapi serangan ofensif skala penuh jika terus melancarkan operasi militer terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan Rezai yang juga menjabat sebagai penasihat militer pemimpin tertinggi Iran dalam wawancara yang dikutip media pemerintah IRIB pada Jumat. Rezai mengatakan Iran akan meningkatkan respons militernya apabila serangan Amerika Serikat berlanjut selama 2 hingga 3 hari ke depan. Menurutnya, pada tahap tersebut tidak akan ada lagi batasan politik yang menghalangi operasi militer Iran, sehingga berbagai wilayah yang menjadi kepentingan Amerika Serikat berpotensi menjadi sasaran.
Ia juga menuntut agar Amerika Serikat membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebut Iran terjadi pada infrastruktur sipil akibat serangan militer Amerika Serikat. Tuduhan tersebut sebelumnya telah dibantah oleh Washington. Pernyataan Rezai disampaikan ketika konflik antara Iran dan Amerika Serikat memasuki hari ke-7 berturut-turut. Ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata dan nota kesepahaman antara kedua negara telah berakhir sebelum kembali memerintahkan serangan terhadap Iran. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara sekutunya di kawasan Teluk, termasuk Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Ancaman terbaru dari Rezai menunjukkan bahwa ketegangan antara kedua negara masih terus meningkat dan berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Iran dilaporkan memanfaatkan jaringan seluler di Timur Tengah untuk melacak keberadaan personel militer Amerika Serikat selama perang. Laporan Financial Times menyebut, praktik tersebut memicu kekhawatiran di Washington karena dinilai membuka celah keamanan bagi pasukan Amerika Serikat di kawasan. Mengutip data dari proyek riset Mobile Surveillance Monitor dan sejumlah sumber yang mengetahui persoalan tersebut, Financial Times melaporkan Iran diduga memanfaatkan sistem roaming operator seluler untuk memperoleh informasi lokasi perangkat yang digunakan personel militer dan kontraktor Amerika Serikat. Seorang sumber di kawasan Teluk mengatakan, pejabat setempat menduga Iran atau kelompok yang berafiliasi dengannya mengeksploitasi kerjasama roaming dengan penyedia layanan telekomunikasi lokal guna melacak pergerakan pasukan Amerika Serikat. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat yang enggan disebutkan namanya
mengungkapkan pihak-pihak yang terkait dengan Iran juga diduga menyalahgunakan basis data periklanan digital untuk melacak ponsel di wilayah Kurdi semi-otonom Irak Utara. Peneliti senior Citizen Lab, Gary Myler, mengatakan Iran memiliki kemampuan memperoleh data lokasi secara langsung dan berkelanjutan. Menurutnya, bukan tidak mungkin Teheran juga memanfaatkan sistem sinyal jaringan seluler SS7 untuk melacak pengguna asal Amerika Serikat di kawasan tersebut. Laporan itu juga menyebut temuan tersebut menjadi perhatian anggota Parlemen Amerika Serikat. Mereka menilai sistem roaming internasional dan teknologi periklanan pada ponsel pintar dapat dimanfaatkan pihak asing untuk memantau pergerakan personel militer Amerika Serikat di Timur Tengah.